Ini adalah puisi tentang alam dan juga tentang banyak hal yang lain. Banyak sekali hal lain dalam hidup ini. 3 rumah kaca yang dingin, kesibukan di dalam ruangan yang lembab, warna kuning pada embun di lapangan. Apakah kau bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lapangan itu? Bagaimana kau membandingkan dirimu dengannya? Dengan tempat yang seperti itu? Dengan ladang yang telah dibajak, tempat terbuka yang aneh, sebuah tubuh tanpa organ. Lapangan itu terkadang berpikir dirinya agak tidak bahagia, dan itu membuatnya bahagia karena ia berpikir itu normal-normal saja. Dan itu membuatnya bahagia karena ia berpikir semua bisa jadi lebih buruk, yang membuatnya takut karena ia berpikir semua bisa jadi lebih buruk lagi, sehingga ia mencoba memikirkan hal lain. Lapangan itu tidak pernah pergi keluar Eropa. Lapangan itu berpikir tentang diasingkan. Bagaimana beberapa orang diasingkan tanpa bergerak, tanpa berpindah, dengan menolak meninggalkan tempat mereka dilahirkan, tempat mereka tumbuh besar, dan hanya akan meninggalkannya untuk mati. Lucu juga, lapangan itu berpikir, semacam aneh ketika repetisi menghasilkan kenikmatan tersendiri, kenikmatan mengunjungi kembali suatu tempat yang pernah kamu kunjungi sebelumnya, hanya karena kamu pernah mengunjunginya sebelumnya. Aroma dan rasa yang sama itu, pemandangan yang sama, kedua kalinya, sebelum semua jadi remeh. Itu enak juga. Lapangan itu terkadang berspekulasi tentang maskulin dan feminin. Apakah mereka benar-benar ada? Dia berpikir mungkin mereka ada. Tapi terdiri dari apa perbedaan ini? Ia tidak tahu. Ia terus mencoba satu demi satu cara dengan hati-hati. Di waktu yang bersamaan, ia merasa yakin kalau suatu bentuk esensialisme itu ada, bahwa gender terkait juga dengan perbedaan. Tapi bagaimana? Lapangan itu tidak bisa tahu lebih jauh lagi. Ia lelah dengan pikiran semacam itu. Ia merasa tidak terinspirasi dan bertanya-tanya apakah dia sempat membelokkan sepedanya sebelum makan siang. Lapangan itu suka bicara lewat telepon. Keintiman darinya, bersama tanpa benar-benar bersama, suara orang lain di ruang duduknya, kedekatan tiba-tiba yang bisa dihilangkan sesuka hati semudah mematikan TV. Ia bisa bicara berjam-jam sampai telinganya hangat dan merah gelap dan berdenyut-denyut. Ketika lapangan itu meletakkan telinganya di tanah, ia bisa mendengar dengungan lirih. Lapangan itu membayangkan hubungan antara bunyi dan sunyi. Apakah memang ada hubungannya? Dari perspektif mana seseorang harus mempertimbangkan hubungan tersebut? Mungkin itu tergantung pada kemana kamu mau menuju, lapangan itu berpikir. Lapangan itu mempertimbangkan hubungan antara bunyi dan sunyi dan kesepian. Terkadang ia tidak merasa kesepian sampai ia menyetel musik. Terkadang ia tidak merasa kesepian sampai musik itu berhenti. Hubungan antara musik dan bukan musik. Walaupun suara burung, suara hujan, suara tetangga, suara TV di ruangan kosong, suara angin meniup sesuatu atau hal lainnya, semuanya punya efek yang kurang lebih sama pada lapangan itu. Seperti sesuatu yang memulai sesuatu dan menghentikan sesuatu yang lain. Seperti sesuatu yang dalam hadirnya, penampakannya, dan ketidakhadirannya mengungkap atau menyembunyikan, tapi tidak dalam taksonomi yang sederhana. Tidak. Lapangan itu berpikir dan membiarkan pikiran itu pergi. Tidak. Tidak sesederhana itu. Pada dasarnya, lapangan itu tidak percaya kejelekan itu ada. Kecantikan begitu mudah dibayangkan. Tapi kejelekan lapangan itu sudah memikirkannya dan mengambil kesimpulan bahwa lebih baik tidak mengerti sesuatu dibanding salah mengerti. Lapangan itu sudah memikirkannya dan mengambil kesimpulan bahwa hal-hal paling menarik tidak terjadi dalam kenyataan, tapi dalam kepala manusia, dalam imajinasi.
Lapangan itu berpikir, waktu terlalu singkat, ruang terlalu sempit, dan seks terlalu sedikit dalam hidupnya. Lapangan itu tidak tahu apa yang harus dipikirkan mengenai risiko tumor otak akibat radiasi handphone. Lapangan itu sudah memikirkannya. Ia tidak punya pendapat. Mudah sekali punya pendapat tentang ini dan itu. Para ahli mengutarakan pendapat mendukung atau melawan sesuatu dengan keyakinan yang sama, dengan argumen yang sebanding. Kelihatannya, hal itu bisa mengurangi risiko tumor otak akibat radiasi handphone jadi sebatas selera pribadi. Lapangan itu tidak punya pendapat. Begitu mendesakkah risiko tumor otak akibat radiasi handphone? Analisis objektif makin lama makin tergantung kepada pengamatnya, pendengarnya, simpati pembacanya, dan antipati pada berbagai ahli dan kelompok yang saling bertentangan. Semua itu hiburan. Kamu harus menganggapnya hiburan. Berdasarkan parameter apakah itu menarik? Jika terjadi sesuatu, apakah mengejutkan? Apakah kamu mau menontonnya lagi dan lagi? Apakah, seperti cuaca, kamu mau selalu up to date? Lapangan itu masih harus menunjukkan apakah ia mau selalu up to date dengan risiko tumor otak akibat radiasi handphone. Kamu bisa lakukan apapun, jalan kemana saja, buka pintu, menyetop orang di jalan, menciumnya, memukulnya. Kamu bisa pecahkan jendela, lompat ke suatu tempat, jatuhkan sesuatu, mencuri mobil, menyapu pekarangan seseorang, memberi makan hewan, menembaknya. Kamu bisa buka baju dimanapun, matikan lampu, tutup telepon, bicara apapun yang kamu mau ke siapapun yang kamu suka, menyela, bernyanyi. Apa seburuk-buruknya yang bisa terjadi? Apa seburuk-buruknya yang bisa terjadi? Memikirkannya membuat lapangan itu merasa insecure. Bukankah sekarang itu komunikasi tanpa arti jumlahnya banyak sekali? Lapangan itu berpikir begitu. Lapangan itu berpikir semua komunikasi ini memenuhi tempat, semua social network, semua messenger, semua bunyi, kedip, deru, dengung, nada panggil. Apa intinya sih? Lapangan itu berpikir dan takut semua telah jadi reaksioner, menua terlalu cepat. Apa intinya sih? Kalau kamu nggak tahu, ia berpikir, kamu akan berpikir semua teknologi hypermobile nirkabel yang selalu ada di sekitar kita dan selalu online itu, tujuan utamanya adalah membuat pengguna atau konsumennya selalu sibuk dan bergerak. Disibukkan komunikasi, untuk menjauhkan konsumen ini dari area lain. Misalnya, mempertimbangkan kebiasaan dan kebutuhannya.